Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan satu hadis tentang kelezatan iman, kenikmatan dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Thalathun, kata Nabi, ada 3 yang jika terdapat pada seseorang, wajadah halawatal iman, dia pasti akan merasakan lezat dan manisnya keimanan. Apa yang diungkap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sekaligus sungguhnya hendak memberitahukan pada kita bahwa tidak setiap orang yang mengaku atau merasa beriman akan merasakan betapa iman adalah sesuatu yang demikian manis dan lezat terasakan oleh pemiliknya. Ada orang yang merasa iman sebagai sesuatu beban yang memberatkan. Ada yang mengatakan atau menganggap iman sebagai sesuatu yang membuat dirinya menderita sehingga tidak bisa menikmati kehidupan yang Allah berikan kepadanya. Tetapi bagi orang yang memiliki ketiga hal ini, maka Rasul katakan dia akan merasakan betapa iman sesuatu yang demikian manis, demikian lezat, demikian membahagiakan. Apa 3 hal itu? Nabi SAW mengatakan, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Pertama adalah jika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai di atas segala sesuatu yang lainnya. Mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala sesuatu yang lain. Ini menjadi prasyarat sehingga seorang akan merasakan betapa iman sesuatu yang lezat, manis, dan membahagiakan dirinya. Dan cinta kepada Allah dan Rasul lebih dari segala sesuatu yang lain adalah bukti atau fakta dari iman yang sesungguhnya. Ya, iman yang jujur, bukan iman yang dusta. Karena iman yang benar, iman yang jujur, iman yang sungguh-sungguh sudah pasti akan melahirkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di atas segala sesuatu yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 165 surat Al-Baqarah, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Begitupun di ayat yang ke-24 dari surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan betapa orang yang beriman akan mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas segala sesuatu yang lainnya. Ya, ayat itu berisi ancaman kalau segala kesenangan duniawi lebih dicintai ketimbang Allah, Rasul, dan jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Artinya bukan orang yang sungguh-sungguh beriman yang demikian itu. Baik, yang kedua adalah ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, ya, illa fillah. Yang kedua adalah apabila seseorang mencintai orang yang lain, tidaklah ia mencintainya kecuali karena Allah. Saling mencintai karena Allah adalah ungkapan untuk menjelaskan ukhuwah atau persaudaraan. Karena orang-orang yang beriman dan sungguh-sungguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjalani kehidupan sosialnya bersama dengan manusia itu dengan penuh kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan persaudaraan. Ya, keberadaan dirinya mendatangkan kemanfaatan bagi yang lain. Keberadaan dirinya membahagiakan manusia yang lainnya. Sampai Rasul SAW mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ya, maka orang yang beriman ini bukan saja baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian ritual mahdhoh atau ibadat-ibadat yang bersifat sangat pribadi, tetapi imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan buah dari ibadahnya kepada Allah itu akan mewujudkan kebaikan-kebaikan yang ia tebarkan kepada banyak orang. Yang ketiga, ayakraha ayauda fil kufri ba'da anqadahu Allahu minhu kama yakrahu
ayungqadha finnar. Kalau ia membenci dikembalikan kepada kekufuran setelah Allah selamatkan ia dari kekufuran itu, ba'da anqadhahullahu minhu, sebagaimana kebenciannya ayukdzafa finnar, sebagaimana kebenciannya kalau ia dijerumuskan, dimasukkan ke dalam api neraka. Artinya mereka yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah pasti memiliki kebencian terhadap kekufuran, kekafiran, sebagaimana bencinya kalau ia dimasukkan ke dalam api neraka. Maka tidak akan pernah berkumpul kecintaan kepada Allah dan Rasul dengan kecintaan kepada kekufuran, ya, pengingkaran kepada Allah maupun Rasulnya. Ya, di sini ada al-wala wal bara. Orang kalau sudah beriman kepada Allah maka mengingkari segala sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Tidak mungkin di saat yang sama seseorang itu taat kepada Allah sekaligus bermaksiat atau durhaka kepadanya. Kalau tiga hal ini dimiliki, maka pasti kata Nabi orang itu akan merasakan betapa iman adalah sesuatu yang lezat, manis, dan sangat membahagiakan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pernah menyampaikan satu hadis tentang kelezatan iman, kenikmatan dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Thalathun, kata Nabi, ada tiga yang jika terdapat pada seseorang, wajadah halawatal iman, dia pasti akan merasakan lezat dan manisnya keimanan. Apa yang diungkap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sekaligus sungguhnya hendak memberitahukan pada kita bahwa tidak setiap orang yang mengaku atau merasa beriman akan merasakan betapa iman adalah sesuatu yang demikian manis dan lezat terasakan, ya, oleh pemiliknya. Ada orang yang merasa iman sebagai sesuatu beban yang memberatkan. Ada yang mengatakan atau menganggap iman sebagai sesuatu yang membuat dirinya menderita sehingga tidak bisa menikmati kehidupan yang Allah berikan kepadanya. Tetapi bagi orang yang memiliki ketiga hal ini, maka Rasul katakan dia akan merasakan betapa iman sesuatu yang demikian manis, demikian lezat, demikian membahagiakan. Apa tiga hal itu? Nabi SAW mengatakan, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Pertama adalah jika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai di atas segala sesuatu yang lainnya. Mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala sesuatu yang lain. Ini menjadi prasyarat sehingga seorang akan merasakan betapa iman sesuatu yang lezat, manis, dan membahagiakan dirinya. Dan cinta kepada Allah dan Rasul lebih dari segala sesuatu yang lain adalah bukti atau fakta dari iman yang sesungguhnya. Ya, iman yang jujur bukan iman yang dusta. Karena iman yang benar, iman yang jujur, iman yang sungguh-sungguh sudah pasti akan melahirkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di atas segala sesuatu yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 165 surat Al-Baqarah, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Begitupun di ayat yang ke-24 dari surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan betapa orang yang beriman akan mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas segala sesuatu yang lainnya. Ya, ayat itu berisi ancaman kalau segala kesenangan duniawi lebih dicintai ketimbang Allah, Rasul, dan jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Artinya bukan orang yang sungguh-sungguh beriman yang demikian itu. Baik, yang kedua adalah ayyuhibbal mar'a
la yuhibbuhu illa lillah, ya, illa fillah. Yang kedua adalah apabila seseorang mencintai orang yang lain, tidaklah ia mencintainya kecuali karena Allah. Saling mencintai karena Allah adalah ungkapan untuk menjelaskan ukhuwah atau persaudaraan. Karena orang-orang yang beriman dan sungguh-sungguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjalani kehidupan sosialnya bersama dengan manusia itu dengan penuh kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan persaudaraan. Ya, keberadaan dirinya mendatangkan kemanfaatan bagi yang lain. Keberadaan dirinya membahagiakan manusia yang lainnya. Sampai Rasul SAW mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ya, maka orang yang beriman ini bukan saja baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian ritual mahdhoh atau ibadat-ibadat yang bersifat sangat pribadi, tetapi imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan buah dari ibadahnya kepada Allah itu akan mewujudkan kebaikan-kebaikan yang ia tebarkan kepada banyak orang. Yang ketiga, ayakraha ayauda fil kufri ba'da anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ayunqadha finnar. Kalau ia membenci dikembalikan kepada kekufuran setelah Allah selamatkan ia dari kekufuran itu, ba'da anqadhahullahu minhu, sebagaimana kebenciannya ayukdzafa finar, sebagaimana kebenciannya kalau ia dijerumuskan, dimasukkan ke dalam api neraka. Artinya mereka yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah pasti memiliki kebencian terhadap kekufuran, kekafiran, sebagaimana bencinya kalau ia dimasukkan ke dalam api neraka. Maka tidak akan pernah berkumpul kecintaan kepada Allah dan Rasul dengan kecintaan kepada kekufuran, ya, pengingkaran kepada Allah maupun Rasulnya. Ya, di sini ada al-wala wal bara. Orang kalau sudah beriman kepada Allah maka mengingkari segala sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Tidak mungkin di saat yang sama seseorang itu taat kepada Allah sekaligus bermaksiat atau durhaka kepadanya. Kalau tiga hal ini dimiliki, maka pasti kata Nabi orang itu akan merasakan betapa iman adalah sesuatu yang lezat, manis dan sangat membahagiakan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pernah menyampaikan satu hadis tentang kelezatan iman, kenikmatan dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Thalathun, kata Nabi, ada tiga yang jika terdapat pada seseorang wajada halawatal iman, dia pasti akan merasakan lezat dan manisnya keimanan. Apa yang diungkap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sekaligus sungguhnya hendak memberitahukan pada kita bahwa tidak setiap orang yang mengaku atau merasa beriman akan merasakan betapa iman adalah sesuatu yang demikian manis dan lezat terasakan, ya, oleh pemiliknya. Ada orang yang merasa iman sebagai sesuatu beban yang memberatkan. Ada yang mengatakan atau menganggap iman sebagai sesuatu yang membuat dirinya menderita sehingga tidak bisa menikmati kehidupan yang Allah berikan kepadanya. Tetapi bagi orang yang memiliki ketiga hal ini, maka Rasul katakan dia akan merasakan betapa iman sesuatu yang demikian manis, demikian lezat, demikian membahagiakan. Apa tiga hal itu? Nabi SAW mengatakan ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Pertama adalah jika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai di atas segala sesuatu yang lainnya.
mencintai Allah dan Rasul-Nya di atas segala sesuatu yang lain. Ini menjadi prasyarat sehingga seorang akan merasakan betapa iman sesuatu yang lezat, manis, dan membahagiakan dirinya. Dan cinta kepada Allah dan Rasul lebih dari segala sesuatu yang lain adalah bukti atau fakta dari iman yang sesungguhnya. Ya, iman yang jujur bukan iman yang dusta. Karena iman yang benar, iman yang jujur, iman yang sungguh-sungguh sudah pasti akan melahirkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di atas segala sesuatu yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 165 surat Al-Baqarah, "Walladzina amanu asyaddu hubbalillah." Adapun orang-orang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Begitupun di ayat yang ke-24 dari surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan betapa orang yang beriman akan mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas segala sesuatu yang lainnya. Ya, ayat itu berisi ancaman kalau segala kesenangan duniawi lebih dicintai ketimbang Allah, Rasul, dan jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Artinya bukan orang yang sungguh-sungguh beriman yang demikian itu. Baik, yang kedua adalah ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, ya, illa fillah. Yang kedua adalah apabila seseorang mencintai orang yang lain, tidaklah ia mencintainya kecuali karena Allah. Saling mencintai karena Allah adalah ungkapan untuk menjelaskan ukhuwah atau persaudaraan. Karena orang-orang yang beriman dan sungguh-sungguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjalani kehidupan sosialnya bersama dengan manusia itu dengan penuh kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan persaudaraan. Ya, keberadaan dirinya mendatangkan kemanfaatan bagi yang lain. Keberadaan dirinya membahagiakan manusia yang lainnya. Sampai Rasul SAW mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ya, maka orang yang beriman ini bukan saja baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian ritual mahdhoh atau ibadat-ibadat yang bersifat sangat pribadi, tetapi imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan buah dari ibadahnya kepada Allah itu akan mewujudkan kebaikan-kebaikan yang ia tebarkan kepada banyak orang. Yang ketiga, ayakraha ayauda fil kufri ba'da anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ayunqadha finnar. Kalau ia membenci dikembalikan kepada kekufuran setelah Allah selamatkan ia dari kekufuran itu, ba'da anqadhahullahu minhu, sebagaimana kebenciannya ayukdzafa finar, sebagaimana kebenciannya kalau ia dijerumuskan, dimasukkan ke dalam api neraka. Artinya mereka yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah pasti memiliki kebencian terhadap kekufuran, kekafiran, sebagaimana bencinya kalau ia dimasukkan ke dalam api neraka. Maka tidak akan pernah berkumpul kecintaan kepada Allah dan Rasul dengan kecintaan kepada kekufuran, ya, pengingkaran kepada Allah maupun Rasulnya. Ya, di sini ada al-wala wal bara. Orang kalau sudah beriman kepada Allah maka mengingkari segala sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Tidak mungkin di saat yang sama seseorang itu taat kepada Allah sekaligus bermaksiat atau durhaka kepadanya. Kalau tiga hal ini dimiliki, maka pasti kata Nabi orang itu akan merasakan betapa iman adalah sesuatu yang lezat, manis, dan sangat membahagiakan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.